Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi ya di mata kuliah Aljabar Linier, tepatnya pada pertemuan ketiga ya. Nah, dalam suasana pembelajaran masih daring ya, di tengah-tengah juga kita sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ya. Jadi ya kita anggaplah ini selain belajar memang kewajiban kita, ini juga jadi amalan kita lah ya di bulan puasa. Oke, baik, sambil ini Ibu share screen aja ya materi yang akan kita bahas pada pertemuan pertemuan ketiga ini ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita mengucapkan nafas basmalah dulu ya. Semoga perkuliahan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi sesuai dengan silabus yang sudah saya berikan pada perkuliahan pertama mengenai mata kuliah Aljabar Linier. Jadi pertemuan ketiga ini kita membahas tentang matriks ya. Mudah-mudahan aja ini bisa kita sajikan tepat waktu ya. Semuanya bisa disajikan dan mudah-mudahan kalian juga menerima materi ini dengan gampang, dengan mudah ya. Oke. Jadi ada beberapa indikator pembelajaran, kita bahas tentang matriks. Nanti ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian miliki seharusnya ya. Oke. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menyebutkan definisi matriks, pasti ya. Kemudian bisa menyusun matriks yang ordonya diketahui. Kemudian bisa juga menyelesaikan permasalahan terkait kesamaan matriks. Kemudian mahasiswa mampu menyusun matriks untuk setiap jenisnya, mampu menjumlahkan matriks, mengkalikan, membentuk transpose dari sebuah matriks, kemudian mampu menentukan inverse matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan sistem persamaan linier dengan menggunakan inverse matrix. Ya. Oke, apakah kalian ready semuanya siap untuk belajar walaupun di tengah-tengah suasana yang cukup panas, puasa, di jam 3 ini ya, jam 3 sore. Jadi memang sudah lelah ya, tapi kita yang namanya kuliah ya haruslah ya. Oke. Jadi ini ada peta konsepnya. Kita mulai dulu dari definisi ya. Yang namanya matriks itu bukan pelajaran yang susah ya, sebetulnya bukan materi yang susah. Dulu juga di SMA sudah pernah belajar ini. Hanya saja di kuliah materinya lebih dikembangkan lagi ya. Kita mulai dari definisi, yaitu matriks adalah kumpulan elemen-elemen atau biasa disebut entry-entry yang disusun berdasarkan M baris dan N kolom yang membentuk sebuah segi empat siku-siku dan diapit oleh tanda kurung biasa atau kurung siku. Ya. Jadi huruf kapital biasanya digunakan pada penamaan dari sebuah matriks, sedangkan entry-entry di dalamnya dinotasikan dengan huruf kecil. Jadi berdasarkan uraian definisi tersebut, ini bisa kita notasikan seperti ini. Jadi ini lambang matriksnya, sementara yang A11 sampai ke AMN itu adalah entry-entry-nya. Yang namanya baris sudah tahu ya, yang namanya baris itu ya A11, A12, A13 sampai A1N, kemudian terus AM1, AM2, AM3, AMN, baris yang hori ya. Sementara kolom yang vertikal ya, A11, A21, A31 sampai dan seterusnya AM1 dan seterusnya ya. Jadi di situ tampak bahwa matriks A ya, A, I, J dengan I-nya 1, 2, 3 M dan J-nya adalah 1, 2, 3 sampai ke N merupakan matriks berukuran M kali N.
Elemen A23 menyatakan bahwa entry tersebut berada pada baris kedua dan kolom ketiga. Lihat nih. Entry ya, elemen tuh entry. A23 nih. Ini oke, nggak bisa saya tanya. Ini, lihat ini yang A23. Nampak kursor saya nampak kan pergerakannya? A23 itu menyatakan entry-nya pada baris kedua, kolom ketiga. Ya. Jadi sehingga AIJ menunjukkan bahwa entry berada pada baris ke I dan kolom ke J. Ukuran matriks itu disebut dengan ordo, ya, itu ordo matriks, yang mana ukuran ini menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Jadi sebuah matriks dapat berbentuk matriks persegi atau matriks persegi panjang. Matriks persegi itu yang baris dan kolomnya sama ya. Oke. Matriks akan menjadi matriks persegi apabila M sama dengan N, ya. M itu baris, N itu kolom, ya. Dan akan menjadi matriks persegi panjang jika M-nya tidak sama dengan N. Perhatikan bahwa matriks B di bawah adalah matriks persegi dengan jumlah baris dan kolom sebanyak N. Ini dia ya. N, N. Oke, jumlah baris dan jumlah kolom sama. Oke, saya pikir itu gampang ya. Elemen atau entry yang terletak pada B11, B22, B33, sampai BNN merupakan diagonal utama dari matriks B. Lihat diagonal utama. B11, okay. B12, B21, B33, sampai ke BNN itu adalah matriks diagonal utama. Ya. Sebuah matriks juga dapat membentuk matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris akan terbentuk apabila berordo 1 kali N. Nah, ya. Dan akan membentuk matriks kolom apabila berordo M kali 1. Jadi terdapat pula matriks yang seluruh elemen atau entry-nya terdiri dari angka 0 semuanya. Disebut sebagai matriks 0. Matriks 0 dapat berupa matriks persegi, matriks persegi panjang, matriks baris, atau matriks kolom. Lihat di sini ada beberapa matriks. Ada matriks A, entry-nya 13 minus 57. Matriks B, oke. Jadi kita sebutin ordonya, baris kali kolom ya. Matriks A itu ordonya berapa kali berapa? Berapa baris, berapa kolom? 2 baris, 2 kolom. 2 baris, 2 kali 2. Matriks B? 2 baris, 2 kolom, Bu. 2 baris, 3 kolom. 2 baris, 3 kolom. 2 baris, 3 kolom. Jadi kalau saya tanya M kali N, ordonya berapa kali berapa? 2 kali 3. Ya, itu yang saya mau, 2 kali 3. Matriks C ordonya? 1 kali 3. 1 kali 1, Bu. 1 kali 3. 1 kali 3. Nah, 1 baris, 3 kolom ya. Matriks D ordonya? 4 kali 1. 4 kali 1. Yes, benar. Benar. 4 baris. 1 kolom. Matriks E? 1 kali 1. Matriks 0? Ordonya? 3 kali 3. Ya, 3 kali 3. Jangan ragu. Pokoknya intinya baris kali kolom. Nggak boleh ragu-ragu karena kita kalian calon guru ya. Oke. Atau mungkin ada yang sudah jadi guru kali. Itu dia ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Langsung kita masuk. Contoh 2, ini ada matriks B, tentukan ordonya. Ordo B dah. Berapa ordo B-nya? Oke, matriks ordo B. 4 kali 3. 4 kali 4. 3 kali 4, Bu. Berapa? Ayo. Ordonya berapa? 3 kali 4, Bu. 3 3 kali 4, Bu. 3 kali 4. Jangan salah-salah. Terus kalau saya tanya entry B24. Entry B24. B24 itu artinya entry pada baris kedua, kolom keempat. 11, Bu. 11, Bu. Iya, 11. Kalau B13? Minus 1, Bu. Minus 1, Bu. Minus 1. Yes, minus 1. Oke, itu sekilas.
Kita langsung masuk kesamaan matriks. Dalam matriks dikenal dengan istilah kesamaan dua matriks. Yang sama berarti dua hal yang dibandingkan, kan gitu ya. Dua matriks akan dikatakan sama jika keduanya memiliki ukuran, strip ordo atau jumlah baris dan kolom yang sama. Dan entry-entry yang seletak juga bernilai sama. Entry-entry yang seletak juga bernilai sama. Dilihat di sini, perhatikan matriks. Di sini ada matriks M, matriks N, matriks P, matriks Q. Tentukan apakah. Nih lihat, M sama dengan N enggak? Enggak, Bu. Enggak, oke. Tidak, Bu. M sama dengan P? Iya, Bu. Iya, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Iya dong, M sama dengan P. Ordonya sama. Iya. Ordonya Sama, Bu. sama. 2 Oh, kali Bu. 2. Wah, benar. M sama dengan P enggak? Ordonya sama, tapi kan dibilang entry-entry yang seletak sama enggak? Entry yang seletak bernilai sama enggak? Lihat di situ, M yang pertama, baris pertama, kolom pertama, itu sama-sama 1, ya kan? Kemudian baris keduanya sama baris kedua kolom pertama -5 ya. Kemudian kolom kedua baris pertamanya sama enggak? Yang M-nya 3, yang di bawahnya -3 itu, yang P-nya -3. So, jadi M-nya sama dengan P enggak? Enggak dong. Enggak, Bu. Ya. Karena entry-entry yang seletak ada yang tidak memiliki nilai yang sama. Kalau yang C, M sama dengan Q? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Oke. Jadi hati-hati juga ya, jangan sampai terkecoh. Tadi hampir aja terkecoh. Oke, lihat di situ. Benar ya? Benar ya? Oke, lanjut. Ini biasa nih, masih biasa banget. Diketahui persamaan matriks sebagai berikut. Lihat sama-sama ordo 2 kali 3. Ya, di sini. Jadi sebetulnya bisa langsung aja kita dapat ya. Nilai X-nya berapa? Berarti X sama dengan siapa yang sejajar itu? Bahwa X 2. sama dengan 2, Y sama dengan, lihat di situ, Y sama dengan 5. 7. Jadi jika X tambah Y dikurang Z, berarti 2 tambah 5. 7 kurang 7. Kurang 7 dikurang 7, 0. Contoh lagi, ini ada matriks A, kemudian matriks B. Apabila A sama dengan B, tentukan nilai W, X, Y, Z. Saya pikir ini juga masih gampang ya. Ya, ambil aja yang sama bahwa X. Oke, diperoleh 4 persamaan, katanya di sini. Lihat di situ bahwasanya katanya A sama dengan B. Oke. Ada masalah? Sepertinya ada masalah di sini ya. Sepertinya ada masalah di sini. Coba. Coba lihat di sini. X dikurangi Y. Seharusnya di sini kan X ditambah Y sama dengan 2 ya. Ya kan? Kemudian 2X dikurangi Y sama dengan berapa? -5. Ya. Kemudian X tambah 2W sama dengan 3. W ditambah Z sama dengan -3. Nanti coba dicari sendiri apakah penyelesaiannya sama dengan -1, Y sama dengan 3, Z sama dengan 3, dan Z -3. Ya. Coba nanti ini di apa dulu? Dikerjakan dulu yang ini, apakah ini sama? Saya kok agak sedikit
ragu di sini ya. Coba ini sudah di-capture? Sudah di-capture belum? Nanti ini kita diskusikan ya, tapi saya pikir ini mah pelajarannya tuh gampang, jadi tidak perlu kita apakan. Nanti kalau misalnya salah, nanti diperbaiki saja ya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini ya, nanti ada soal, buatlah masing-masing sebuah matriks berurut 3x3, 5x4, 3x1, dan 1x6. Tentukan nilai X, Y, Z. Oke, itu nanti dikerjakan semua, kumpul di e-learning ya. Kita masuk ke jenis-jenis matriks ya. Itu tadi yang mau kita bahas di sini adalah matriks persegi, matriks diagonal, matriks identitas, dan matriks segitiga. Kita mulai dulu dari matriks 0 ya. Matriks yang seluruh elemen-elemen atau entry-entry-nya bernilai 0 dinamakan matriks 0. Tadi sudah kita bahas di atas. Oke. Berikut merupakan matriks 0 yang masing-masing berurdo 2x2, 2x4, 3x1, 1x5, dan 1x1. Oke, gampang. Kemudian matriks diagonal. Matriks persegi yang elemen-elemen atau entry-entry selain daripada diagonal utama bernilai 0. Disebut dengan matriks diagonal. Jadi di sini ada kata selain daripada diagonal utama. Lihat di sini. A11, A22, A33 sampai ANN itu kan kita sebut sebagai matriks diagonal. Jadi yang entry-entry yang selain itu, selain diagonal utamanya bernilai 0 semua, itu yang disebut matriks diagonal. Ya. Kemudian lihat di situ berikut merupakan matriks diagonal yang berurdo 2x2, 3x3, dan 4x4. Oke. Ini minus akar 5 ini maksudnya ini salah pengetikan ya. Di sini maksudnya ini. Di 0 yang di bawah ini yang 4 kali ini entry ke-4, baris ke-4, kolom ke-4, di sini dia minus akar 5-nya ya. Bisa ya? Nanti tinggal diperbaiki saja ya. Ya nanti saya perbaiki deh. Kemudian matriks identitas, matriks persegi yang elemen-elemen atau entry-entry diagonalnya adalah 1. Sedangkan entry lainnya adalah 0. Disebut dengan matriks identitas. Biasa simbolnya iya, dan biasanya juga itu matriksnya persegi ya. Memang matriks persegi ini artinya jumlah baris dan jumlah kolom sama. Diagonal utamanya 1 semua kan gitu. 1 semua. Entry-entry selain diagonal utama bernilai 0. Ya. Oke. Berikut merupakan matriks, contoh matriks identitas ya. Oke, udah saya pikir gampang. Kemudian matriks segitiga. Matriks segitiga ini ada 2 ya sebetulnya. Ada matriks yang keseluruhan entry di bawah atau di atas diagonal utamanya adalah 0. Disebut dengan matriks segitiga. Jadi segitiga itu ya seperti segitiga kan gitu. Jadi dia di bawah atau di atas diagonal utamanya adalah 0 ya. Jadi ada matriks segitiga atas dan ada matriks segitiga bawah. Matriks segitiga atas disimbolkan dengan matriks U. Ya. U. Singkatan dari Upper ya. Nah, Upper atau upper kita bilang. Dan matriks segitiga bawah disimbolkan dengan L. Ya. Notasi dari U dan L adalah sebagai berikut. Ya. U tadi matriks segitiga atas. Jadi ini kita punya diagonal utama U11, U22, U33 sampai UNN. Jadi kalau segitiga atas, yang atasnya yang berisi. Sementara yang 0 itu letaknya di bawah. Oke, di bawah diagonal utama. Kemudian yang lower, yang segitiga bawah, berarti di bawah diagonal utama L11, L22, L33 sampai LNN itu di bawahnya
Di bawah diagonal utama berisi ya, kemudian di atasnya bernilai 0. Itu dia. Bisa bedain segitiga atas dan segitiga bawah? Bisa lah ya. Bisa, Bu. Oke. Merupakan ini contoh ya, saya pikir ini masih gampang. Ini latihannya juga nanti dikerjain ya. Oke, sekarang kita masuk ke operasi aljabar. Matriks. Jadi ya ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Kalau bagi dalam matriks apa? Dia udah masuk ke inverse ya. Ya, satu-satu dulu. Penjumlahan, misalkan A dan B mempunyai ordo yang sama. Jadi syaratnya itu harus ordonya sama. Kalau nggak sama, Bu, ya mana bisa kita definisikan, kan gitu. Jumlah dari A dan B dinotasikan dengan A tambah B adalah matriks yang dihasilkan dengan menjumlahkan entry-entry yang seletak. Apabila A dan B tidak berordo sama, maka kedua matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Nah, itu dia. Oke. Ini dia ya. Oke, saya pikir nggak ada masalah ya. Ini entry-nya sama, ordonya sama, baru entry-entry yang bersesuaian, seletak, itu dia yang dijumlahkan. Lihat contohnya, A tambah B bisa nggak? A tambah B bisa nggak kita jumlahkan? Enggak bisa, Bu. Tidak, Bu. Nah, kenapa? Enggak. Karena ordonya tidak sama. A tambah C bisa? Bisa, Bu. B dengan Bu. C dapat? Tidak. Ya, oke. Ya, lihat A tambah C ada nilainya. Oke, kita jumlahkan aja entry-entry yang sama. Saya pikir ini gampang lah ya. Langsung perkalian matriks. Dalam operasi perkalian, matriks dapat dikali dengan skalar. Ya, dengan skalar. Dan matriks juga dapat dikali dengan matriks yang lain. Nah, jadi untuk perkalian skalar dan perkalian matriks dapat didefinisikan sebagai berikut. Kita pakai yang skalar dulu ya. Misalkan A adalah sebarang matriks, K itu adalah suatu bilangan skalar, hasil kali antara bilangan skalar dengan matriks yang dinotasikan dengan KA diperoleh dengan mengkalikan nilai skalar K dengan masing-masing entry pada matriks A. Ya. Jadi dari definisi, misalkan terdapat matriks A berordo M kali N, ini kita punya, dan sebuah skalar bernilai K, maka si K dikali A, K dikali matriks, jadi kita kalikan deh semua entry-entry pada matriks A. Jadi KA11, KA12 sampai KA1N, dan seterusnya sampai KAMN. Ya. Perkalian matriks dan skalar ini sangat membantu untuk menghitung A dikurang B. Jika B adalah sebarang matriks, maka minus B adalah hasil kali dari minus 1 dikali B. Ya, maka A dikurang B dapat dihitung jadi A ditambah minus B. Dengan syarat matriks A dan B harus berordo sama. Ya. Jadi kalau skalar itu seperti itu, tinggal dikalikan aja ke dalam semuanya. Ya. Kemudian ini ada contoh matriks A, matriks B. Ordonya sama-sama 3 kali 3, 2 kali, ini tentukanlah 2A minus A, 2A tambah B, B dikurang A. Oke, kita masukin. 2A berarti tinggal dikalikan saja ke dalam, minus A berarti minus 1 dikali matriks A. Oke, 2A tambah B. Ya, matriks 2A tadi tambah B, ordonya sama, jadi bisa didefinisikan. C dikurang A berarti C ditambah minus A. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, saya pikir ini mah masih dasar sekali. Enggak ada. Maksudnya biar lebih cepat, lebih bagus ya. Dengan mengetahui konsep pengurangan pada matriks, maka C dikurang A pun dapat dihitung dengan pengurangan biasa, yaitu C dikurang A. Oke, biasa ya. Nggak pala harus kita kalikan dengan minus, maksudnya tadi kan? Oke. Contoh 12, ini ada matriks A, matriks B, tentukan 3A dikurang 2B. Bisa? Kalau bisa bilang bisa, kalau enggak bilang enggak. Kalau bisa biar pas. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu.
Saya senang nih kalau ngajar, Bu, pas, Bu, pas. Ya, iyalah, namanya juga pelajarannya masih begini ya. Nah, dah, definisi, lihat nih yang perkalian dengan matriks ya. Jika A adalah sebuah matriks berordo M kali N, dan B adalah sebuah matriks berordo N kali P. Ya, ini ada matriks A ordonya M kali N. Kemudian ada matriks B ordonya N kali P. Ya, maka perkalian matriks A dan B ditulis AB adalah matriks berordo M kali P. Ini hasilnya nanti. Jadi M kali N dengan N kali P itu nanti hasilnya N kali P. Yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Untuk menghitung entry dalam baris ke I dan kolom ke J dari AB, pilihlah baris I pada matriks A dan pilihlah kolom J pada matriks B. Jadi baris dikali kolom. Kalikan entry-entry yang bersesuaian dari baris dan kolom tersebut bersama-sama, kemudian dijumlahkan hasil kali tersebut. Oke. Lihat nih, perhatikan bentuk perkalian matriks ordo 2 kali 2. Kita punya matriks A-nya A11, A12, A22, A21, A22. Kemudian matriks B-nya B11, B12, B21, B22. Maka untuk mengisi entry baris pertama, kolom pertama, dilakukan hal berikut. Lihat, ini yang dikotakin. Baris pertama pada matriks A, kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Oke? Jadinya apa? Jadinya itu kita letakkan sebagai entry baris pertama, kolom pertama. Ya. Jadinya A11, B11 ditambah A12, B21. Oke. Untuk mengisi entry pada baris pertama, kolom kedua. Itu yang tadi untuk mengisi baris pertama, kolom pertama ya. Sekarang baris pertama, kolom kedua. Yang ini lihat. Berarti baris pertama pada matriks A kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Bisa ya? Oke. Untuk mengisi entry baris kedua, kolom pertama, kita lakukan sebagai berikut. Baris kedua kolom pertama berarti kita kalikan baris kedua kolom pertama baris kedua pada matriks A dikali dengan kolom pertama pada matriks B. Jadinya A21 kali B11 ditambah A22 kali B21 ya. Selanjutnya untuk mengisi entry baris kedua kolom kedua berarti baris kedua kolom kedua ya. Nah, baris kedua pada matriks A kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B. Berarti A21 B12 ditambah A22 B22. Sehingga diperoleh A dikali B, matriks A dikali B itu adalah, lihat di sini, A11 B11 tambah A12 B21, A11 B12 ditambah A12 B22, A21 B11 ditambah A22 B21, A21 B12 ditambah A22 B22. Oke. Perhatikan bahwa A berordo 2 kali 2, B juga berordo 2 kali 2, maka hasil A dengan B, A dikali B adalah ordo 2 kali 2. Jadi definisi perkalian matriks mengharuskan jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ini ya. Jumlah kolom pada matriks pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini kita punya matriks A. Ini kita punya matriks B, di mana matriks A-nya itu ordonya M kali R. M ini baris, R ini kolom. Ya. Kemudian kita punya matriks B, R-nya R kali N. R-nya ini sebagai baris, N-nya ini sebagai kolom. Jadi lihat di sini, R dengan R-nya sama-sama R. R-nya di sini berarti apa? R yang maksud di A itu adalah kolom. Jumlah kolom di A itu sama dengan jumlah baris di B. Nah, harus sama. Kalau nggak sama, Bu, ya nggak bisa didefinisikan, nggak bisa dicari hasilnya, hasil perkaliannya. Jadi hasil perkaliannya A dikali B adalah M dikali N. Jadi baris
jumlah baris ya, jumlah baris pada matriks pertama dengan jumlah kolom pada matriks kedua, M kali N. Ini dia. Misalkan terdapat matriks A, B, dan C, karakteristiknya sebagai berikut. Matriks A ordonya 3 kali 6, matriks B 2 kali 3, matriks C 6 kali 3. Pertanyaannya, nih sampai sini aja. Bisa dibaca ya. Maka tentukan matriks AB, BA, AC, CA, BC, dan CB. Ordonya maksudnya ya. AB berapa? A dikali B berapa? Bisa nggak? 2 dikali 6. A-nya tadi 3 kali 6, B-nya 2 kali 3. Matriks AB bisa nggak dicari? Enggak, Bu. Enggak. Enggak Tak ya. bisa. BA? B dikali A ya? Bisa. Makanya dalam perkalian matriks itu tidak berlaku hukum komutatif. Komutatif itu nggak berlaku. Komutatif perkalian maksudnya ya. Kalau penjumlahan berlaku. Kalau perkalian nggak berlaku. Kenapa? Nanti dia bisa gagalnya di sini. Nah, kayak B kali A. B kali A bisa kan? 2 kali 3 dengan 3 kali 6. Bisa, Bu. Nah, jadinya apa? Bisa, Bu. 2 kali 3, 3 kali 6. Loh, kok jadi 2? 2 kali 6, Bu. 2 kali Iya, 6, 2 Bu. kali 6 aja lah. Lihat yang tadinya. Lihat ini. Matriks A-nya M kali R. Matriks B-nya R kali N. Hasilnya apa? M kali N. Oke, M kali N ya. Oke. A kali C. 3 kali 6 dengan 6 kali 3. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Orangnya. 3 kali 3. 3 Iya, kali 3, Bu. 3 kali 3. C kali A. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berapa? 6 kali 6. 6 kali 6, Bu. Iya. B kali C. Tidak Enggak bisa. bisa. Enggak. C kali Tidak, B. Bu. Enggak bisa, Bu. Enggak bisa. Nggak bisa. Bagus. Ini penjelasannya ya. Jadi kalau nggak bisa namanya tidak dapat didefinisikan. Kemudian ini ada ordo 3, matriks A-nya 3 kali 3, matriks B-nya berapa nih? 3 kali 2. 2 kali 3. 2 kali Baris kali kolom loh. 3 kali 2. 2 kali 3. Baris kali Tiga. kolom. Jangan sampai 3 salah. kali 2. 3 kali 3 2. kali 2, Bu. 3 kali Oke. 2, Bu. Saya ulang, matriks A-nya 3 kali 3. Dah, matriks B-nya 3 kali 2. 3 kali 2, Bu. Terus nanti AB-nya itu ordonya berapa? 3 kali 2, Bu. Iya, benar. Benar si Maulidia. 3 kali 2. Prosesnya gimana, Bu? Ya, sama lah. Untuk menghasilkan entry pertama, baris pertama, kolom pertama, berarti baris pertama pada matriks A kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Gitu ya. Dan seterusnya ya. Saya pikir ini mah gampang ya. Gampang ya? Bisa? Bisa? Di SMA juga udah Bisa, Bu. belajar ini loh. Bisa, Bu. Insya Allah, Bu. Iya, biar maksudnya kita bisa masuk ke inverse kan gitu. Berdasarkan contoh 10 tampak bahwa perkalian kedua matriks yang diperlukan letaknya tidak menghasilkan hasil yang sama. Oke. Tidak berlaku sifat komutatif ya. Lihat tuh, tidak berlaku sifat komutatif pada perkalian. Ini yang bawah nih. Tidak berlaku sifat tadi yang saya jelaskan ya. Oke. Matriks ordo matriks A kali C dengan C kali A berbeda katanya. Oh iya. Kita lihat. Ini lihat nih, matriks A-nya ordonya berapa? 3 kali 2. Matriks B-nya berapa? 2 kali 2 3. kali 3. Yes, 2 kali 3. Tentukan AB. Jadi kalau A dikali B berapa ordonya? 3 kali 3, Bu. Yes, 3 kali 3. 3 kali 3. 3 B 2 kali B-nya 3. 2 kali 3. A-nya 3 kali 2. Berarti? Tidak bisa didefinisi. Saya ulang. Matriks B-nya 2 kali 3.
Iya kan? 2 baris 3 kolom. 2 kali 3 B-nya, matriks A-nya 3 kali 2. Berarti BA-nya 2 kali 2. Dua kali iya, dua, Bu. mau Lydia lagi Dua yang kali dua. yang connect, yang lainnya tuh sudah kehilangan energi. Aduh, udah mulai redup kalian ya, kayak lampu 5 watt kalian. Si Maulidia masih on dia ya kan. Ayolah, ngapain kalian? Belajar kita ya. Oke, ya, matriks A dikali B ya tadi 3 kali 3, matriks BA-nya 2 kali 2. Nanti untuk hasil entry-entry-nya disesuaikan saja ya, baris kali kolom. Ya. Oke, di sini ada A pangkat 2 untuk perkalian yang 2 buah matriks yang sama atau lebih ya. A pangkat 2 itu perkalian A kali A pangkat 3, A pangkat 2 dikali A atau A kali A kali A. Jadi satu-satu dulu. Oke, ini saya pikir gampang ya. Contoh 16 gampang nih. Oke. Sifat penjumlahan dan perkalian matriks. Ini waktunya kurang dari 1 menit lagi. Jadi ini nanti bisa mati ya Zoom-nya. Kita gabung lagi ke link Zoom yang sama ya, yang tadi yang sudah Ibu share di grup WA. Jadi ini kita lanjutkan ke part kedua. Oke, saya matikan saja ya langsung ya.